Hai guys, selamat sore dari Belgia. Dan buat kalian yang baru saja bergabung di channel aku, salam kenal ya. Namaku Yesika Dayanti dan selamat datang di channel aku. Sekedar informasi, jadi bayi aku si Lukas itu dia sehat tapi menderita yang namanya reflux. Karena itu di video blog aku kali ini aku pengen banget sharing sama kalian tentang penyakit reflux. Jadi sebelum aku panjang lebar sharing tentang penyakit reflux ini, aku pengen banget bagikan sama kalian definisi pribadi aku tentang penyakit reflux. Jadi reflux itu sendiri ialah suatu kondisi di mana ketika si bayi tersebut mengeluarkan kembali isi lambungnya ke atas kerongkongan ataupun ke saluran yang terletak di antara perut dan mulutnya. Sebenarnya reflux ini itu normal. Reflux ini yang kita kenal sebagai orang awam itu ialah ketika si bayi setelah kita susui itu dia akan mengeluarkan gumohnya ataupun muntah gitu ya. Tapi reflux itu pada setiap bayi dia tingkat keparahan dan durasinya itu berbeda-beda. Nah, kalau buat bayi saya secara pribadi, reflux itu termasuk kategori yang agak parah, makanya saya bilang dia menderita reflux karena Lukas ini dia setelah saya susui, dia bukan hanya mengeluarkan gumuh ataupun muntahnya, dia juga akan menangis meraung-raung gitu, seperti tangisan kesakitan. Nah, setelah saya konsultasikan dengan dokter dan bidan, barulah saya ketahui bahwasanya si Lukas ini dia menderita yang namanya reflux. Kalau misalnya kalian pengen tahu ciri-cirinya, dari pengalaman pribadi saya, Lukas itu dia setelah saya susui, dia itu akan muntah, mengeluarkan gumuhnya bukan hanya di 30 menit pertama setelah disusui, tetapi juga akan terjadi ataupun dia akan muntah kembali terkadang setelah 1 jam bahkan 2 jam setelah disusui. Dan bukan hanya itu, terkadang bisa saya lihat juga bahwasanya dia akan seperti terus mengunyah gitu, dan susu itu atau cairan putih itu akan terlihat di mulutnya itu ketika dia melakukan aktivitas mengunyah itu. Karena saya kan ini orang tua baru ya, jadi saya nggak mau dong resikoin kesehatan anak saya dengan pintar-pintaran beli obat sembarangan. Dan ya, jadi saya pergi ke dokter untuk konsultasi dan bidan, dan hasilnya saya disarankan untuk memberikan obat sama si Lukas. Kalau di sini sih saya disuruh beli obat yang namanya Gaviscon. Jadi bentuknya itu seperti ini. Bentar ya. Jadi kalau saya di sini pakainya ini Gaviscon. Gaviscon itu dia obatnya bukan untuk mengobati, tapi lebih kepada untuk membantu meredakan rasa perih, rasa terbakar yang saya bilang itu. Reflux ini sebenarnya dia akan sembuh setelah bayi berumur 1 tahun. Dan ya, untuk sampai saat ini Lukas berumur 3 bulan 2 minggu ya. Jadi Lukas itu sendiri dia masih lumayan parah refluksnya. Jadi karena Lukas itu kan saya berikan susu botol ya setiap malam sebelum dia tidur. Biasanya kita akan berikan juga obat Gaviscon itu dia. Jadi dan dia bisa tidur nyenyak tanpa merasa kesakitan gitu. Tips berikutnya yang bisa membantu untuk mengatasi bayi yang menderita reflux ialah dengan menggunakan bantal khusus anti reflux. Nah, kalau saya sendiri saya beli ya bantal ini, dia bentuknya seperti ini. Nah, dia bentuknya seperti ini. Jadi dia itu bantalnya diletakkan di bawah tilam si bayi dan di bagian kepalanya. Kenapa? Supaya bagian kepalanya itu dia akan lebih tinggi dari badannya. Dan itu akan membantu si bayi supaya isi lambungnya itu tidak akan terus naik ke atas gitu. Nah, kalau kalian nggak mau beli bantal khusus anti reflux ini, nggak masalah. Kemarin di awal-awal sebelum saya beli bantal
khusus anti reflux ini saya gunakan handuk, biasanya 2 handuk tebal, jadi dia cukup tinggi tapi tidak terlalu tinggi supaya membuat posisi kepalanya itu sedikit lebih tinggi aja dari badannya. Berikutnya yang dibagikan dokter sama saya ialah ini sebenarnya bagi kalian yang juga memberikan susu botol ya sama si bayi, karena saya juga memberikan susu botol sama si bayi saya. Jadi ketika disusui itu dengan susu botol, dia usahakan dalam keadaan posisi duduk yang tegak gitu. Kenapa? Karena itu membantu supaya susu ini dia langsung masuk ke lambung, dia nggak akan naik lagi, karena kan susah ya kalau kita tegak gini secara logikanya dibandingkan dengan kalau dia posisi mereng seperti ini gitu. Tips yang berikutnya, kalau ini sih tips saya pribadi, tapi saya konsultasikan lagi dengan dokter sebelum saya menggunakan susu ini, yaitu untuk memberikan si bayi susu khusus, susu anti reflux. Video blog yang judulnya berbelanja bulanan ke Kota Maastricht, saya di situ ada menunjukkan kotak susu yang dari toko yang namanya Kruidvat. Jadi susunya itu memang dibuat khusus buat bayi yang menderita reflux, namanya susu anti reflux gitu. Tips berikutnya ini ialah tips pribadi saya juga, yaitu perbanyaklah untuk pembelian handuk kecil ataupun celemek buat bayi. Kenapa? Ya karena kalau bayi yang kena reflux itu frekuensi muntahnya itu lebih banyak daripada bayi biasa. Jadi kita bakalan menggunakan lebih banyak handuk dan celemek bayi gitu. Sebelum saya menutup video blog saya kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat yang udah nonton. Dan ya, semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat buat kita sesama ibu. Dan oh ya, nggak lupa juga bagi kalian yang mungkin setelah menonton video blog saya ini merasa bahwa bayi kalian juga menderita reflux seperti anak saya Lukas, alangkah lebih baiknya saya sarankan didiskusikan dulu sama orang yang lebih profesional ataupun lebih pintar tentang penyakit reflux ini, seperti dokter ataupun bidan, sebelum pintar-pintaran langsung membeli obat dari apotik dan diberikan kepada si bayi. Karena ya, untuk kita kan nggak mau ambil resiko ya sebagai orang tua. Dan ya, segitu aja deh buat kali ini. Aku nggak mau panjang lebar lagi, dan aku harap aku bisa jumpa kalian lagi di video blog aku berikutnya. Dadah!